Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah agama Islam mengenai bolehkah Al-Quran sebagai pengobatan. Untuk itu sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syarifah Mahiran, NRP 08190045. Di sini terdapat teman saya Riza Rizky Amalia, NRP 0819040038, dan juga Widian Renanda Ali, NRP 08190041. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang mengenai topik yang akan kita bahas nantinya. Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam agama Islam memiliki pandangan yang kaya terkait dengan pengobatan, kesehatan, penyakit, dan obat-obatan. Al-Quran menjadi rahmat bagi seluruh dunia atau biasa dikenal dengan rahmatan lil alamin. Al-Quran memberikan dasar-dasar umum yang relevan di segala zaman untuk menjawab setiap masalah yang ada. Al-Quran adalah obat penawar bagi orang-orang beriman. Al-Quran disebut penyembuh penyakit dan membawa kesehatan spiritual, psikologis, maupun fisik. Dalam Al-Quran terdapat dua jenis penyakit, yakni penyakit jasmani dan juga penyakit rohani. Diperlukan perspektif ilmiah dan pengetahuan dalam mengkaji tentang isu kesehatan. Interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran bisa bervariasi, dan ada beragam pendapat di kalangan cendekiawan mengenai bagaimana ayat-ayat tersebut berkaitan dengan isu-isu kesehatan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, saya juga akan menjelaskan apa saja topik pembahasan yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama, yakni akidah. Dalam akidah ini akan mengulas akidah tentang pengobatan dan kesehatan dalam perspektif Al-Quran. Yang kedua, kebijakan kesehatan, yang akan menjelaskan mengenai kebijakan kesehatan masyarakat dan individu dalam perspektif Al-Quran. Dan yang terakhir, obat dan penyakit, akan menjelaskan mengenai penyakit dan obat dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, yakni topik pembahasan mengenai akidah pengobatan dalam Al-Quran. Dalam Islam, penyembuhan dari segala macam penyakit dan masalah berasal dari Allah SWT, dan Al-Quran adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Dalam beberapa ayat di Al-Quran, Allah SWT menyatakan bahwa kitab suci ini adalah sumber penghibur dan obat bagi jiwa-jiwa yang sakit. Namun, pengobatan medis dan pengobatan alternatif juga dapat digunakan sebagai sarana penyembuhan. Dalam Islam, penting untuk menggabungkan pengobatan medis dengan doa dan ibadah kepada Allah SWT untuk mencapai kesembuhan yang optimal. Oleh karena itu, dalam menghadapi penyakit atau masalah pada kesehatan, seorang muslim harus mengandalkan Allah SWT untuk mendapatkan kesembuhan dan menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut terdapat 3 ayat pada Al-Quran yang berkaitan dengan pengobatan dalam Al-Quran. Yang pertama, yakni pada surat Yunus ayat 107 yang berbunyi, dan jika Allah menimpakan kepadamu sesuatu penyakit, tidak ada yang dapat menyembuhkannya kecuali Dia, dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua terdapat pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Dan yang terakhir pada Quran surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang zalim hanya akan menambah kerugian. Dalam Islam, kepercayaan bahwa segala penyembuhan berasal dari Allah SWT juga merupakan salah satu cara untuk memperkuat keyakinan kita dan menguatkan hubungan kita dengan Allah SWT. Kita tidak boleh bergantung pada obat-obatan atau metode penyembuhan alternatif semata tanpa mengandalkan Allah SWT, karena hanya Dia yang memiliki kuasa mutlak untuk penyembuhan kita. Untuk topik pembahasan selanjutnya, yakni kebijakan kesehatan, akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Riza Rizky Amalia. Untuk itu, saya persilahkan. Topik pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kebijakan kesehatan. Nah, di sini kami akan menjelaskan kebijakan kesehatan masyarakat dan individu dalam perspektif Al-Quran. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwasannya gambaran usaha-usaha preventif harus didahulukan daripada usaha kuratif atau pengobatan. Di Al-Quran
juga menjadikan tindakan preventif dalam pengobatan seperti menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani gaya hidup sehat dan memelihara kesehatan tubuh dan jiwa, serta Al-Quran dapat menjadikan pedoman umat Islam dalam menjaga kesehatan hati dan mencegah penyakit hati. Di samping itu, Al-Quran juga memiliki nilai spiritual yang dapat membantu seseorang dalam keseimbangan jiwa dan meningkatkan kesehatan mental, yang dimana hal ini dapat menjadikan dampak positif pada kesehatan fisik termasuk kesehatan hati. Adapun kutipan mengenai kebijakan kesehatan dalam Al-Quran, yaitu pada tepatnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 266 yang berbunyi, Dia memberikan hikmah kebijaksanaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberi hikmah, ia sesungguhnya telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Yang selanjutnya adalah perspektif Al-Quran dalam menjelaskan terkait obat dan juga penyakit. Dalam Al-Quran, dimensi fisik harus lebih dalam arti penjelasan mengenai obat dan juga penyakit dalam Al-Quran tidak hanya sebagai aspek fisik, namun juga aspek rohani. Aspek rohani yang dimaksud adalah aspek spiritualitas dalam kita menjaga ketakwaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan Al-Quran tentang penyakit dan juga penyembuhan juga menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesehatannya. Selain itu, penyembuhan dalam perspektif Al-Quran tidak hanya melibatkan perawatan medis, tapi juga spiritualitas dan juga koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah salah satu sumber pedoman hidup yang dimiliki manusia dalam beragama sebagai agama Islam. Dalam Al-Quran juga terdapat banyak ayat yang membahas tentang obat dan penyakit. Perspektif Al-Quran tentang obat dan penyakit sangatlah penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan holistik tentang kesehatan dan juga pengobatan. Dalam Al-Quran juga penyakit dapat dipahami sebagai ujian dari Allah dan juga sebagai bagian dari kehidupan manusia. Di sisi lain juga, Al-Quran juga memberikan petunjuk tentang obat-obatan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Contohnya dalam terjemahan surat Al-Syu'ara ayat 80-82, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bilakah aku akan mendapatkan satu orang yang akan memberitahukan kepadaku tentang penyembuhan dengan nama Allah. Sesungguhnya kamu hanyalah pembawa berita, dan sesungguhnya adalah Allah yang menyembuhkan. Dan bila mana aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah adalah sumber kesembuhan yang sebenarnya. Namun, dalam dunia yang berkelanjutan, manusia diperbolehkan menggunakan obat-obatan untuk membantu proses penyembuhan. Dalam Al-Quran pula dapat dijelaskan pula bahwa penyakit hati dan fisik, yang mana penyakit ini juga dapat diibaratkan sebagai sumber dari penyakit itu sendiri, yaitu sumber dari penyakit hati dan juga penyakit fisik. Dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa konteks. Berikut adalah beberapa contoh penyakit hati dan fisik yang disebutkan dalam Al-Quran. Penyakit hati atau penyakit sakit hati atau penyakit jiwa, dalam definisinya, Al-Quran seringkali mengacu pada penyakit hati atau gangguan jiwa yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakimanan, kesombongan, iri hati, kebencian, dengki, atau nafsu duniawi lainnya. Nafsu tersebut juga pasti berlebihan. Misalnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 10, Allah menyebutkan bahwa ada penyakit dalam hati orang-orang yang tidak beriman. Penyakit fisik dalam beberapa ayat Al-Quran juga menyebutkan penyakit fisik seperti demam, kelaparan, kehausan, dan lain sebagainya. Misalnya juga dijelaskan pula dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berbicara tentang menguji umatnya dengan kelaparan dan juga kekurangan makanan. Nah, berikut adalah suatu kutipan ayat mengenai berbagai perspektif penyakit dan juga obat dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 10 dengan bunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ayyuba idh nada rabbahu anni masaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Terjemahannya adalah ada penyakit dalam hati mereka, maka Allah menambahkan penyakit itu kepada mereka dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih karena mereka selalu berdusta. Dan yang kedua adalah tentang surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adam khudhu wazinakum inda kulli masjidi wa kullu washarrubu wa la tusriku innahu la yuhibbul musyrikin. Yang artinya, hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap tempat ibadah dan makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam ayat ini memiliki beberapa terjemahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam surat Al-A'raf ayat 31 mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan jasmani. Jadi ada penyakit jasmani yang disebabkan karena kesehatan manusia yang tidak juga dijaga oleh manusia itu sendiri. Nah, pentingnya hal ini juga memberikan makna bahwa Al-Quran juga sangat menjaga dan juga memperhatikan bagaimana umat manusia menjaga kesehatannya sendiri dari segi jasmani manusia. Nah, sedangkan untuk surat Al-Baqarah ayat 10 itu menjelaskan tentang penyakit hati yang diderita oleh manusia. Dalam Al-Quran, hati memiliki makna yang sangat penting karena hati merupakan pusat dari kesadaran manusia dan tempat tumbuhnya iman. Selain itu, hati juga menjadi pusat dari sumber emosi, nafsu, dan juga pikiran manusia. Oleh karena itu, hati juga dapat berdampak pada kondisi jasmani manusia. Itu yang merupakan makna terdalam dari surat Al-Baqarah ayat 10. Nah, namun penting untuk diingat bahwa kita sebagai muslim atau seorang yang beragama Islam, tetap kita dianjurkan untuk berdoa dan meminta kesembuhan dari Allah. Karena dalam perspektif berikut, kita sebagai manusia juga pasti tetap membutuhkan pertolongan dan juga kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, di samping kita berusaha secara jasmani atau secara duniawi mencari obat-obatan dalam memberikan kesembuhan untuk kita sendiri. Dalam Al-Quran juga penyakit jasmani dianggap sebagai ujian atau cobaan dari Allah yang harus dihadapi dengan kesabaran dan kepercayaannya. Sementara itu penyakit rohani seperti kesedihan, kecemasan, dan juga depresi juga dianggap sebagai ujian yang harus dihadapi dengan memperkuat iman dan juga memperdalam hubungan dengan Allah. Dalam perspektif Al-Quran, penyakit dan penyembuhan memiliki dimensi yang lebih dalam daripada sekedar aspek fisik. Filsafat keselamatan dalam Al-Quran menunjukkan bahwa kesehatan tidak hanya melibatkan tubuh, tetapi juga melibatkan aspek psikologis dan juga spiritual yang sangat penting di sini. Nah, pandangan Al-Quran tentang penyakit dan obat di sini juga menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesehatannya. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4 yang bermakna, dan Dia menyembuhkan hati orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini, Allah menunjukkan bahwa memperkuat iman dan menjaga hubungan dengannya adalah penting dalam menjaga kesehatan hati dan juga jiwa. Baik, itu merupakan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.